أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini, yaitu nikmat bertemu di majelis tadabbur Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Beliau menjawab, halaqadz dzikir, hilaqudz dzikir. Halaqadz dzikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Maka kita katakan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tentu hamba-hamba pilihan Allah, dan semoga kita termasuk di dalam golongan mereka. Kemudian nikmat yang tiada henti-hentinya kita syukuri juga adalah nikmat kesehatan. Nikmat diberikan waktu luang, dan nikmat diberikan umur yang panjang. Sehingga kita memanfaatkan semua nikmat tersebut untuk mentaati Allah dan mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita di siang hari ini, insyaallah kita akan membahas surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Surat ini juga termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Kalimat Al-Kafirun
sudah dimaklumi bahwa al-kafirun jamak daripada kafir. Jamak dari kata kafir. Yang artinya orang yang menutupi hati dari keimanan. Mereka menutup hatinya tidak menerima sesuatu yang harus mereka imani. Maka dikatakan kafir. Namun sebagian orang tidak menerima kalimat ini. Di mana orang-orang non-muslim tidak boleh disebut kafir. Karena memang secara psikis orang Indonesia, orang kafir itu maknanya jelek. Padahal orang kafir itu pantas bagi mereka yang tidak mengimani apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka mereka kafir. Kalau seorang tersinggung tidak mau dikatakan kafir, maka apa harus dia lakukan? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Bereskan urusannya. Jika dia mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Kan begitu. Ada enggak orang yang beribadah kepada Allah tidak mempersekutukan Allah, namun tidak mau mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul? Ada enggak? Ada. Kira-kira dia kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Kafir. Karena dia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kafir itu kalimat untuk orang yang mengingkari kebenaran. Bahkan agama lain pun menggunakan kalimat kafir ini untuk orang-orang yang tidak mengikuti agama mereka. Ya tidak? Orang Nasrani akan mengatakan orang Islam itu sebagai orang kafir. Karena tidak mengikuti orang-orang Nasrani mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kan kita mengingkari ketuhanan Nabi Isa. Berarti kita kafir kepada ketuhanannya, bukan kepada nabinya. Bahkan kita dikatakan kafir oleh Allah, bahkan harus kafir kepada togut. Kata Allah, wa may yakfur bit-taghut. Barang siapa yang kafir kepada togut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ya kan? Disuruh apa kita? Disuruh kafir kepada togut. Berarti menurut penyembah togut, kita ini kafir. Kafir kepada siapa? Kepada togut. Sekarang pertanyaan saya, jika kita kafir kepada togut, senang gak kita dikatakan kafir? Senang. Kenapa? Karena kita kafir kepada togut. Kafir kepada ilah-ilah selain Allah. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir jelek bagi penganut agama tertentu. Seharusnya begitu kan? Sekiranya seharusnya orang-orang Nasrani ketika kita katakan mereka kafir, mereka sebenarnya harus bangga. Kalau mereka mempertahankan agama mereka. Kenapa? Karena mereka mengingkari Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pun harus kafir kepada apa? Togut. Dan kafir kepada togut adalah rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Bagi kita penganut agama Islam. Namun yang dibahas di sini adalah kafir yang sudah dikenal. Maka digunakan al-kafirun, pakai al.
Siapa kafir yang dikenal di Arab waktu itu? Di waktu di Mekah? Siapa yang dikenal? Dua golongan kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berapa golongannya? Dua. Ahlil kitab dan musyrik. Di sini lebih khusus lagi karena ini pembahasan mengenai orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang mempengaruhi Nabi SAW untuk ikut beribadah kepada Tuhan mereka. Ya. Tapi Nabi SAW menolaknya dengan surat ini. Sedikit tambahan dari saya bahwa surat Al-Kafirun ini juga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu ada dua jenis. Ikhlas qalbiyah, ikhlas qalbi dan ikhlas amali. Ikhlas qalbi ada pada surat Qul huwallahu ahad. Itu keikhlasan hati. Sedangkan Al-Kafirun keikhlasan perbuatan. Artinya perbuatan kita dimurnikan dari beribadah kepada selain Allah. Jadi keikhlasan itu ada dua. Pertama keikhlasan hati, yang kedua keikhlasan anggota tubuh. Surat yang menjelaskan keikhlasan hati surat apa? Al-Ikhlas. Surat yang menjelaskan keikhlasan tubuh Al-Kafirun. Ya. Jadi dua surat ini sama-sama disebut dengan apa? Surat Al-Ikhlas. Hanya saja perbedaannya surat Qul huwallahu ahad menjelaskan keikhlasan apa? Hati. Sedangkan surat Al-Kafirun menjelaskan keikhlasan badan. Dan orang yang ikhlas itu tidak perlu memberitahu bahwa saya ini ikhlas. Perlu nggak diberitahu keikhlasannya? Perlu nggak? Nggak perlu. Mungkin itu ya yang menyebabkan surat Al-Ikhlas itu tidak ada ikhlasnya di dalam tulisannya. Ada nggak? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlas nggak di situ? Nggak ada. Coba antum baca surat Asy-Syams. Ada nggak Asy-Syamsnya di suratnya? Wasyamsi wa duhaha. Surat Al-Lail, ada nggak Al-Lailnya? Ada. Surat Ad-Duha, ada nggak duhanya? Ada. Al-Kautsar, ada Al-Kautsar. Tapi surat Al-Ikhlas, baik ikhlas amali maupun ikhlas qalbi, ada nggak di dalam surat itu tulis Al-Ikhlasnya? Itu menunjukkan keikhlasan tidak perlu diberitahukan kepada orang. Udah saya sudah ikhlas gitu. Ikhlas itu bukan di ucapan. Tapi ikhlas itu ada pada dua tempat yang tidak berbicara. Hati dan tubuh. Ya enggak? Tidak berbicara didengar oleh orang. Tapi begitu tubuh bergerak sholat, ruku, sujud, tumakninah. Dia sedang menjelaskan bahwa dirinya ikhlas, ketundukan. Gitu. Namun keduanya yang paling penting keikhlasan apa? Hati. Paling penting ya. Saya tidak katakan tidak penting keikhlasan tubuh. Penting. Tapi ada yang paling penting. Baik, kita bacakan tafsirnya. Di dalam Sahih Muslim ditegaskan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini dan surat berikut, yaitu surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, dalam 2 rakaat solat sesudah tawaf. Solat apa sesudah tawaf? Solat di belakang makam Ibrahim. Kan setelah selesai tawaf 7 kali, berhenti di Hajar Aswad, baru kita cari tempat di belakang apa? Rukun apa? Makam Ibrahim. Ini Ka'bah nih. Ini makam Ibrahim. Ini kan Hajar Aswad, kita berhenti dari sini. Sudah selesai 7 kali.
Nanti sambil kita menuju ke tempat ini, kita baca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Cari tempat salat sini. Nah, waktu itu dibaca apa yang dibaca? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Bisa nggak kita praktekkan insya Allah? Nanti kita umroh bareng nanti insya Allah. Ya kan? Ilmu itu kita harus niatkan untuk dipraktekkan. Itu orang berebut tuh sholat di situ. Di belakang maqam Ibrahim. Dan di dalam Sahih Muslim juga dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah membaca kedua surat tersebut dalam 2 rakaat sholat subuh. Maksudnya sholat qobliyah. Imam Ahmad menukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh dan 2 rakaat setelah sholat maghrib sebanyak 20 kali lebih atau 10 kali lebih dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Maksudnya Nabi pernah mempraktekkan sebelum sholat qabliyah subuh dan sholat ba'diyah maghrib. Beliau pernah mempraktekkan itu. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Al-Harith ibni Jabalah. Semoga Allah meridainya. Dia pernah mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu surat yang bisa aku baca saat aku tidur. Maka beliau menjawab, jika engkau akan tidur pada malam hari, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Karena sesungguhnya ia jaminan terbebas dari kesyirikan. Kesyirikan apa ini? Amal. Kalau kesyirikan hati apa? Surat Al-Ikhlas. Baik. Berarti dalam riwayat Imam Ahmad ini juga dianjurkan sebelum tidur membaca surat Al-Kafir. Saya bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. Ada yang baca? Silakan baca artinya. Ada mic enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah
yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Surat ini merupakan surat yang menyatakan berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Yang mana surat ini memerintahkan untuk berbuat ikhlas dalam mengerjakannya. Dalam bentuk amal. Di sini ada perintah untuk melakukan bara'. Bara' itu artinya berlepas diri. Karena tidak ada gunanya ibadah kalau masih bercampur dengan kesyirikan. Ingat ya, ibadah orang-orang kafir di sini, mereka tidak murni menyembah selain Allah. Ya. Tapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Itu yang diingkari. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menyembah langsung kepada selain Allah? Maka di sini berlepas diri dari cara mereka menyembah Allah. Saya ulangi ya. Di sini kita disuruh berlepas diri dari cara mereka menyembah Allah. Karena orang-orang kafir juga beribadah kepada siapa? Allah. Tapi cara yang mereka lakukan seperti kata Imam Syafi'i, mereka berbuat bid'ah. Siapa mengatakan berbuat bid'ah? Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Apa bid'ah yang mereka lakukan? Yaitu mereka membuat perantara antara diri mereka dengan Allah ketika berdoa dan beribadah. Nah, itu yang diingkari. Itu yang membuat mereka kafir. Dengan begitu Allah memanggil mereka dengan ungkapan Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Antum perhatikan kata qul. Ini ingat selalu ini ya. Qul. Ya. Apa makna qul? Katakanlah. Tafsirnya. Penjelasannya apa? Qul itu. Qul itu artinya adalah sampaikan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Itu arti daripada qul. Saya ulangi. Jelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya tanpa ada rahasia lagi. Itu arti apa? Qul. Maka di sini terang-terangan disebut ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Wahai orang-orang kafir. Cuman yang berani berbicara begini hanyalah ustadz-ustadz yang punya integritas, punya prinsip hidup. Ya kalau prinsipnya ujung-ujung duit, nah berani berbicara terus terang. Bahkan sebagainya demi popularitas dan tweet atau followers malah ceramah di gereja. Ya kan? Tidak ada berlepas diri. Lihat bagaimana perintahnya qul. Ingat selalu tuh apa artinya tadi? Apa artinya? Jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka tanpa ada rahasia. Apa yang dijelaskan? Pertama, beritahukan identitas mereka. Ya ayyuhal kafirun. Mereka itu orang-orang kafir.
Ini mencakup setiap orang kafir yang ada di muka bumi ini. Tetapi orang-orang yang dituju dalam pembicaraan ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau mau dibawa kepada kekhususannya. Namun ada kaedah. Al-ibratu la bi khususis sabab wa innamal ibratu bi umumi al-lafaz. Faedah atau pelajaran dari sebuah ungkapan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau apa yang disebutkan Nabi dalam hadis tidak dilihat dari kekhususan sebab, tapi dilihat daripada keumuman lafaz. Sebab turunnya ayat ini adalah gara-gara orang kafir Quraisy khusus. Tapi lafaz yang dipakai apa? Umum. Berarti yang dituju di sini semua orang kafir. Baik kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Mereka masuk dalam ayat ini. Ada juga yang mengatakan bahwa karena kebodohan mereka, maka mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Rabb beliau selama 1 tahun juga. Maka itulah Allah menurunkan surat ini, yang di dalamnya Allah merintahkan Rasulnya SAW untuk berlepas diri dari agama mereka secara keseluruhan. Jadi dulu itu ketika Rasulullah SAW berdakwah dan dia berada dalam perlindungan Abu Talib, Rasulullah SAW ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy agar berhenti mengajak kepada tauhid. Awalnya mereka meminta Nabi, ya Muhammad, jika engkau ingin harta yang banyak, maka kami akan jadikan engkau sebagai orang yang paling kaya di antara kami. Nabi tidak mau. Kemudian mereka tawarkan, kalau engkau mau, kami akan jadikan engkau sebagai raja dan kami akan berikan kepadamu wanita cantik, yang paling cantik. Nabi juga tidak mau. Dan ini juga sebagai dalil bahwa merubah manusia tidak dari atas kekuasaan, tapi dari bawah. Kan secara logika Nabi diberikan kerajaan, udah aku kalau sudah jadi raja otoriter aja nih. Seharusnya begitu kan. Tapi tidak bisa, harus dari bawah, dari rakyat. Maka Nabi tidak terima. Karena kan disyaratkan kamu berhenti berdakwah. Ternyata Nabi tidak mau juga. Akhirnya ditawarkan, kalau begitu kamu sembah Tuhan kami setahun, setelah itu kami akan sembah Tuhan kamu tahun berikutnya. Nabi tidak mau. Kalau begitu kata mereka, tidak usah kau sembah Tuhan kami, kau usap aja wajah Tuhan kami itu, kau belai-belai begitu, tidak usah sembah. Ya, itu sudah cukup. Nabi tidak mau. Maka turunlah ayat ini dan surat Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kamu mengikuti keinginan mereka, lalu mereka mengikuti keinginan kamu. Dan diturunkan lagi ayat ini dari surat Al-Kafirun sampai pada lakum dinukum waliyadin. Itu asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat itu. Ada nggak orang-orang kafir zaman ini yang menginginkan hal yang sama? Ada. Makanya kan diajak ustadz-ustadz ceramah di gereja, tidak masalah kan? Tidak masalah. Apa maksud mereka? Agar ustadz-ustadz yang ke sana itu seakan-akan merekomendasikan bahwa agama Kristen juga benar. Ya enggak? Dan itu jebakan sebenarnya. Padahal Allah mengatakan wala takum fihi abada. Jangan kamu berdiri beribadah di tempat ibadahnya orang kafir untuk selama-lamanya. Karena ada surat ini juga yang akan membedakan kita. Kemudian Allah berfirman, la a'budu ma ta'budun.
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni patung dan tandingan-tandingan Allah. Ada yang mengartikan begini, la a'budu ma ta'budun, diartikan aku tidak beribadah kepada Allah seperti cara kalian beribadah kepada Allah. Karena orang kafir beribadah kepada Allah melalui apa? Patung, perantara. Meskipun mereka mengklaim demikian, maka Allah tetap mengatakan sama saja. Kalian mengaku menyembah Allah melalui patung, sama saja seperti menyembah langsung kepada selain Allah. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga bukan penyembah ilah yang aku sembah. Artinya, meskipun mereka mengklaim mereka menyembah Allah, tapi pada hakikatnya mereka tidak menyembah Allah. Sama seperti hari ini, semua yang berbuat syirik hari ini, sama seperti orang kafir dulu mengaku-ngaku. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah patung ini, melainkan supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Kan itu tujuan mereka. Hari ini sama gak? Sama. Orang pergi minta-minta ke kuburan, saking laris manisnya kubur, kemarin ada kubur yang dibongkar, dibuat oleh aliran baru untuk mencari pengikut. Dengan cara apa mereka cari pengikut? Buat kuburan palsu. Karena untuk mencari pengikut di zaman ini yang paling mudah, bikin kuburan keramat. Entah antum kubur burung, kucing, atau kubur apa saja. Bilang ini kubur keramat. Itu fasilitas yang paling cepat mendapatkan pengikut. Maka di zaman ini, mereka tidak punya patung, tapi punya kubur. Jenis ibadah itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dulu. Maka disebut wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah Rob yang aku sembah. Yaitu Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Adapun kata ma di sini bermakna man. Bermakna apa? Man. Yang lafadznya begini. Wala antum abiduna man a'bud. Dan boleh berubah menjadi ma. Selanjutnya dia tabaraka wa ta'ala berfirman, wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Kalau tadi ungkapannya menggunakan kata kerja. La a'budu ma ta'budun. Itu kata kerja. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Tapi begitu di ayat berikutnya diungkapkan dengan kata isim. Wala ana abidum. Ini kata apa? Isim. Kata kerja, kata isim itu kata benda. Kalau kata kerja masih ada kaitannya dengan waktu. Aku di masa depan tidak akan menyembah Tuhan kamu. Kurang tegas, dipakailah kata isim. Kata isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Mau sekarang, masa depan, kapanpun, tidak akan pernah aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu kalimat tegas namanya. Penguat kalimat sebelumnya. Jadi perbedaan kata kerja dengan kata isim dalam bahasa Arab, kata kerja ada kaitannya dengan waktu. Bisa saja terputus pengakuan itu. Ya kan? Seperti ini. Ada seorang laki-laki misalnya, aku la ata'addadu. Misal contoh ini ya. Dia pakai kata kerja. Aku
tidak berpoligami, tapi dia pakai kata kerja. Kalimat kata kerja ini belum tentu selamanya dia tidak berpoligami. Kenapa? Karena dia menggunakan kata kerja, ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau dia katakan ana lan akun muta'addidan, menggunakan kata isim, berarti boleh jadi selamanya dia tidak akan menikah lagi. Jelas nggak? Perbedaannya sama dengan ini. La a'budu udah bagus sebenarnya. Di masa yang akan datang pun aku tidak akan menyembah Tuhan. Tapi begitu kalimat ini kurang tegas, digunakanlah kata isim yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Wala ana'a bidun. Kata isim. Buktinya ada tanwin di situ. Dhammahnya ada apa? Tanwin. Itu menunjukkan kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Artinya tidak akan pernah sama sekali aku beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Gitu. Artinya aku tidak akan menempuh jalan kalian dan tidak juga mengikutinya. Jadi kita sudah singgung. Jalan apa yang mereka tempuh? Jalan mengambil tawasul, mengambil perantara antara diri mereka dengan Allah. Tetapi aku akan senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara yang dia sukai dan ridhoi. Apa cara yang diridhoi Allah? Memurnikan ibadah langsung kepada Allah. Tanpa harus mencampur-campurnya dengan kesyirikan. Oleh karena itu, dia berfirman, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Maksudnya kalian tidak akan mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam menyembah Allah. Tetapi kalian telah memilih sesuatu dari diri kalian sendiri. Cara dari diri sendiri. Mempersekutukan Allah diturunkan dari langit enggak? Enggak kan? Tak ada. Tapi itu inisiatif manusia. Hatta yang sudah tahu kebenaran pun mengambil inisiatif ini. Contoh siapa? Bani Israel. Bani Israel ketika dikejar Firaun, masuk Laut Merah, lolos, dan mereka tinggal di negeri yang aman. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Setelah Nabi Musa diminta oleh Allah untuk bertemu dengannya selama 40 hari, mereka menjadikan anak lembu sebagai apa? Berhala. Ya enggak? Ini inisiatif manusia. Tidak ada dalilnya. Tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka dalam segala aktivitasnya. Karena setiap orang yang beribadah pasti memiliki sesembahan. Beliau SAW serta para pengikutnya beribadah kepada Allah atas apa yang disyariatkannya. Berarti kalau kita mau dikatakan sebagai hamba yang ikhlas, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena banyak manusia beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat dirinya sendiri. Ya tidak? Banyak sekali. Maka itu kalimat Islam, syahadat berbunyi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah semata dan tidak ada cara atau jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu heran dengan cara Nabi Muhammad SAW beribadah.
Sampai mereka mengatakan begini. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Kata orang kafir kepada orang-orang yang beriman, kalau cara Muhammad itu benar, cara Muhammad itu baik, tidak mungkin dia mendahului kami. Tentu kami yang akan melakukan pertama kali. Itu klaim siapa? Orang kafir. Berarti cara mereka selama ini tidak pernah disyariatkan. Begitu Nabi datang membawa cara yang diajarkan oleh Allah kepada beliau, mereka heran. Ya, kalau cara ini benar, tentu Muhammad dan pengikutnya tidak akan mendahului kami. Gitu kata. Padahal mereka itu bodoh, tidak mengerti cara. Itu menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya melaksanakannya, tapi juga harus tahu cara pelaksanaannya. Iya enggak? Ibadah itu tidak serta-merta saya beribadah gitu, tapi tidak tahu cara beribadah. Kita wajib beribadah kepada Allah, tapi juga harus cari tahu caranya. Kecuali ini. Kita tidak tahu bagaimana caranya gara-gara ada banyak penghalang. Maka itu diberikan uzur. Tapi selama kita bisa mencari tahu, maka cari tahulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Alasannya kita sudah mengakui dua kalimat syahadat. Syahadat pertama kita mengakui bahwa diri kita hamba Allah saja. Syahadat kedua yaitu Muhammad Rasulullah. Kita mengakui cara yang benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengikuti cara Rasulullah SAW. Gitu. Karena itu beliau SAW berkata kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamulah agama kamu dan untukkulah agamaku. Ini sesuai dengan ayat wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan dirimu wahai Muhammad, maka sampaikan kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Ini seorang muslim. Tidak campur-campur agamanya. Dia berani berlepas diri. Nanti dikatakan apa? Intoleran, ya enggak? Kayak mereka aja yang tahu toleransi. Orang kafir juga kalau dalam urusan agama mereka juga intoleran. Ya atau tidak? Mereka itu intoleran. Masih ingat acara tahlilan enggak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 99 atau 100 hari. Ya enggak? Siapa pertama kali bawa ajaran ini? Saya tidak bicara masalah baca Quran dan tahlilannya. Saya mau bicara tentang hari-hari yang ditentukan ini. Siapa pertama kali yang meyakininya? Hindu Brahman. Dari Hindu Brahman diambil oleh orang Buddha. Orang Buddha ini dari Tionghoa pergi ke India di abad ke-6 Masehi. Mereka beranak cucu, beranak pinang di sana. Keyakinan Brahman ini masuk ke agama Buddha. Meskipun tidak dimasukkan ke kitab asli Buddha, tapi mengambil kitab Wedanya Hindu. Di abad ke-8 anak cucu Buddha ini, Tionghoa ini, pulang kampung halaman mereka di Cina, di Tionghoa. Di abad ke-8 Masehi mereka menyebarkan keyakinan itu di kalangan Buddha. Orang-orang Buddha di Tionghoa banyak menganut agama Kristen. Masuk Kristen mereka. Mereka bawa ajaran ini ke Kristen, tidak diterima oleh pendetanya. Itu aja sudah barok mereka. Berlepas diri dari ajaran Hindu.
Meskipun nanti yang dibaca bukan lagi kitab Weda, tapi kitab Injil misalnya. Tapi Nasrani tetap tidak terima waktu itu. Meskipun akhirnya juga diterima, tapi tidak boleh dimasukkan dalam kitab suci. Ajaran itu. Karena tidak ada dalam kitab suci Bible, kata mereka. Anehnya orang Islam mengambilnya. Dengan alasan nanti kan kita tidak baca kitab Injil wala kitab Weda, tapi baca Quran. Yang kita bicarakan dalam ayat-ayat tadi masalah apa? Masalah ibadah atau cara? Cara. Berkaitan dengan cara ibadah. Sekarang kita baca Quran dikaitkan dengan cara-cara Hindu, benar nggak? Nggak benar. Tadi sudah saya sebutkan sejarahnya. Di abad ke-6 Masehi, ajaran keyakinan 7 hari, 40 hari, 99 sampai 100 hari itu adalah hari-hari di mana ruh tidak langsung berpindah ke alam nirwana. Nirwana menurut orang Hindu adalah alam akhirat. Tapi berada dulu dalam alam sirkulasi ruh untuk dibersihkan baru pindah ke alam akhirat. Dalam jangka waktu tersebut. Kalau tidak 7 hari ya 40 hari. Kalau belum bersih juga ya tunggu 40 berikutnya. Sampai pada hari ke-100. Ya, kalau di Indonesia lebih hebat lagi sampai 1000. Berarti 1000 hari itu belum bersih-bersih juga ruh itu. Hanya saja bedanya kalau orang Indonesia, orang Islam, kalau orang Hindu meyakini ruh itu berada dalam alam sirkulasi ruh, kalau orang kita berada di rumah, belum pindah, ruhnya masih berkentayangan kemana-mana. Terutama yang mantan-mantan rentenir, atau bencong, atau homo. Padahal semua itu adalah keyakinan yang tidak benar. Diadakanlah acara itu supaya tidak bergentayangan gitu maksudnya. Iya kan? Hindu juga begitu. Supaya ruhnya tidak bergentayangan. Supaya berada dalam sirkulasi ruh. Ya dibacakan kitab Weda. Kalau kita apa? Quran. Dicampur-campur cara itu. Yang dibicarakan surat ini adalah pengingkaran terhadap cara orang kafir. Begitu maksudnya. Nah, makanya kita harus punya prinsip. Apa prinsip kita? Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum a'malukum atau lakum dinukum waliyadin. Din itu apa arti din? Ajaran, cara beragama. Tata cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kenapa para ulama itu berbicara tentang bid'ah? Karena bukan masalah sepele. Masalah membersihkan amal kita dari cara-cara orang selain Muslim. Atau cara-cara yang dibuat oleh orang Islam yang tidak dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bukhari mengatakan, lakum dinukum, bagimu agamamu yaitu agama kekufuran. Waliyadin, dan bagiku agamaku yaitu agama Islam. Dan ini jelas bagi kita. Di sini Allah tidak mengatakan dini, agamaku, tidak. Karena ayat-ayat tersebut menggunakan diakhiri nun sehingga huruf ya dihilangkan. Seperti firman-Nya fahuwa yahdini. Asalnya sebenarnya ada ya setelah lakum dinukum waliyadini. Seharusnya begitu. Tapi Allah hilangkan ya-nya. Ya. Ku-nya dihilangkan. Sisa agama saja. Namun bermakna, tetap bermakna agamaku. Ini penjelasan Ibnu Katsir ini karena dia orang Arab, dia ingin menjelaskan kepada orang Arab yang tahu bahasa Arab. Kan nanti akan ditanya oleh orang Arab. Kan biasanya kalau diterjemahkan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mana ku-nya? Padahal tidak ada di situ.
di ayat itu. Kunya adalah ya nisbah. Ya penisbatan. Lakum dinukum waliya dini. Ya-nya ada. Tapi di situ ada enggak? Enggak ada. Ya. Kenapa enggak ada? Begitulah keindahan Al-Quran. Disesuaikan dengan ayat sebelumnya. Yang diakhiri dengan nun. Ayat yang mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya kan? La a'budu ma ta'budun. Demikian juga ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ditambah ya bacaannya. Lakum dinukum waliyadini. Bisa dibedakan? Ya, itu penjelasan tadi. Ini hanya sekedar penjelasan mengenai lughah, bahasa yang dipakai. Sama juga dengan fahuwa yahdin. Asalnya yahdini. Demikian juga fahuwa yashfin. Asalnya yashfini. Cuma dihilangkan itu. Ibnu Jarir menukil dari beberapa ahli bahasa Arab bahwa hal tersebut termasuk penekanan. Ditekan gitu. Tadi kan sudah disebut la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum. Sudah cukup sebenarnya. Udah cukup. Tapi Allah ingin menekan lagi. Lakum dinukum waliyadin. Udah. Itu betul-betul ditekan oleh Allah. Betul-betul kita berlepas diri dari ajaran orang-orang kafir. Tidak main-main. Ibnu Jarir menukilkan, afwan, ia seperti firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Cukup enggak itu? Cukup. Tapi ditekan lagi, inna ma'al usri yusra. 2 kali kan? Itu namanya penekanan. Diulanginya kata yang sama untuk memberikan penjelasan bahwa itu masalah penting sekali. Apa masalah penting dalam surat Al-Kafirun ini? Berlepas diri dari cara orang kafir. Itu masalah penting. Ya. Bukan masalah sepele. Kemudian Abul Abbas Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam beberapa kitabnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, la a'budu ma ta'budun, fil, ya kata kerjanya dinafikan. Ya, fi'il atau kata kerjanya dinafikan. Karena ia merupakan kalimat fi'liyah. Berawal dari kata kerja. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ada kata kerja, menafikan perbuatan. Wala ana abidum ma'abadtum. Ini penerimaan hal tersebut dinafikan secara total. Tadi kita sudah jelaskan. Kalimat ini menafikan secara total. Karena penafian berbentuk kalimat ismiyah. Apa ismiyah? Kata benda. Bukan kata kerja. Berawal dari kata benda itu lebih kuat. Seakan-akan fi'il dinafikan. Perbuatan dinafikan. Di samping karena ia bisa menerima hal tersebut, artinya adalah penafian kejadian itu sekaligus penafian kemungkinan menurut syariat. Itu pun merupakan ungkapan yang baik pula. Jadi penafiannya penafian secara total kalau menggunakan kalimat wala ana abidum ma abadtum. Sekiranya menggunakan kata kerja juga, maka itu sudah baik sebenarnya. La a'budu ma ta'budun. Itu udah baik. Udah bisa diterima. Bahwa aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Tapi begitu didatangkan wala ana
bidumma abadtum, maka itu secara totalitas. Sayang ya, banyak orang baca surat ini, tapi secara totalitas tidak berlepas diri dari kesyirikan. Ada enggak? Ada tidak? Ada. Banyak, termasuk para dukun. Para dukun membaca enggak surat ini? Baca. Tapi apa mereka berlepas diri dari perdukunan? Enggak kan? Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i, siapa Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang lainnya menggunakan ayat yang mulia ini, lakum dinukum waliyadin, sebagai dalil bahwa seluruh kekufuran itu merupakan satu agama. Seluruh kekufuran, menurut Imam Syafi'i apa? Itu satu agama. Karena Allah menyebutkan lakum dinukum, kata tunggal. Meskipun agama itu banyak. Ya. Sehingga ada kemungkinan orang Yahudi menerima warisan dari orang Nasrani. Dan demikian pula sebaliknya. Jika antara keduanya ada hubungan nasab atau sebab yang bisa menjadikan mereka saling mewarisi, karena semua agama selain Islam sama batilnya. Contoh, siapa musuh Bani Israel? Siapa musuhnya orang Bani Israel sebelumnya? Firaun. Firaun kan? Ada enggak yang diwarisi oleh Yahudi atau Bani Israel dari sifat Firaun? Ada. Sifat utama Firaun diwarisi oleh Bani Israel, apa itu? Wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa. Firaun dan bala tentaranya mengingkari ayat-ayat yang dibawa Nabi Musa karena dua sifat. Zalim dan sombong. Padahal hati kecilnya mengakui kebenaran itu. Yahudi juga demikian. Yahudi tahu nggak Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tahu. Kenapa mereka tolak? Karena zalim dan sombong. Mereka tidak terima Nabi terakhir datang dari orang-orang Arab. Gitu. Diwarisi nggak sifat Firaun? Diwarisi. Yahudi tidak mewarisi sifat Nabi Musa, tapi mewarisi sifat Firaun. Sama nggak jadinya antara Yahudi dengan Firaun? Sama agamanya. Agama apa itu? Menolak kebenaran dengan dua sifat, sombong dan zalim. Maka Imam Syafi'i mengatakan ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa semua agama satu ajarannya, karena semuanya merujuk kepada kebatilan. Imam Ahmad bin Hanbal dan yang sejalan dengannya berpendapat bahwa tidak boleh menerima warisan oleh orang Nasrani dari orang Yahudi. Demikian sebaliknya. Dasarnya hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW mengatakan, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Tidak ada waris antara dua agama yang berbeda. Makanya kalau ada orang memiliki orang tua yang kafir, ketika dia mati maka dia tidak boleh mengambil warisannya. Karena beda agama, udah beda hukum. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita wajib merujuk kepada satu millah saja, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi faedah dari surat ini. Yang pertama, jenis keikhlasan itu ada dua. Pertama, jenis keikhlasan itu ada berapa? Ada dua. Keikhlasan hati dan keikhlasan amal.
Iya. Faedah kedua, keikhlasan itu tidak bertempat di lidah. Tidak bertempat di lidah. Artinya tidak perlu dikasih tahu orang kalau kita ikhlas. Tapi cukup dibuktikan oleh tubuh yang bersarang di dalam hati. Keikhlasan itu bersarang di dalam hati. Kena. Wajib kita mengakui kekafiran orang-orang yang mengingkari ajaran Islam. Wajib kita mengakui kekafiran orang-orang yang mengingkari ajaran Islam. Sebagaimana kita juga dikatakan kafir ketika mengingkari togur. Mengingkari apa? Togut. Menurut penyembah togut. Wa may yakfur bit togut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sebagaimana kita juga wajib kafir kepada togut. Selain kita wajib meyakini kekafiran orang-orang yang mengingkari ajaran Islam, kita juga wajib kafir kepada togut. Agar kita menunjukkan kepada manusia bahwa kita juga berani dikatakan kafir ketika mengingkari togut. Artinya kafir kepada togut. Bukan kafir kepada agama Islam. Kemudian yang keempat, surat Al-Kafirun berbicara tentang kemurnian cara beribadah. Berbicara tentang kemurnian cara beribadah. Itu dengan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kita wajib berlepas diri dari seluruh agama selain agama Islam. Kita wajib berlepas diri dari seluruh agama selain agama Islam. Yang keenam, seluruh agama selain Islam, meskipun berbeda nama, namun tetap sama dalam kebatilan. Ya saya kira itu yang bisa Anda sampaikan dulu. Kalau ada yang ditanya silakan. Beberapa pertanyaan. Insyaallah nanti kita akan membahas surat An-Nasr. Surat yang mulia ini meskipun pendek sangat banyak faedahnya. Ada yang bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merawati Ustaz dan keluarga dan jemaah semua. Gini Ustaz, apakah benar Ustaz bahwa terkait dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah yang mengenai bid'ah, sebenarnya pada waktu itu hadis itu ditujukan untuk ya kaum musyrikin. Ya, Dia kaum musyrikin. menyampaikan. Jadi Ya. bukan ditujukan untuk para sahabat yang sudah muslim. Apakah Ya. benar seperti itu? Sehingga disampaikan juga bahwa
Sehingga itu tidak tepat kalau disampaikan untuk Kaum kita. muslimin. Benarkah Baik. seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali, dan itu bisa jadi syubhat. Sehingga bid'ah itu hanya berlaku pada orang musyrik seperti perkata Imam Syafi'i tadi. Nah, pada masa itu, sesuai dengan surat ini juga, yang diingkari adalah cara bid'ahnya kaum musyrikin. Betul ayat tersebut. Tapi seperti ibarat tadi yang saya sebutkan, al-ibratu laisa bi khususis sabab walakin bi umumil lafaz. Pelajaran yang diambil dari firman Allah atau sabda Nabi bukan kekhususan sebab, tapi keumuman lafaz. Kalau kita katakan sebabnya saja, maka ayat tadi hanya berlaku buat orang musyrik kafir. Tidak berlaku buat Nasrani. Demikian juga kata bid'ah. Bid'ah itu disebutkan Nabi betul di zaman itu ditujukan kepada orang kafir. Tapi juga ditujukan kepada kaum muslimin yang membuat ajaran baru dalam agama mereka. Dari mana kita tahu? Kita bercermin kepada para sahabat caranya. Bercermin kepada siapa? Para sahabat. Karena mereka yang bisa mentafsirkan apa yang diucapkan oleh Nabi mereka. Siapa yang bisa mentafsirkan apa yang diucapkan Nabi mereka? Para sahabat. Dan Allah yang merekomendasikan mereka yang paling paham apa yang dikatakan oleh Nabi mereka. Di antara sahabat yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak hanya berlaku buat orang musyrik, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata begini. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud masuk masjid. Ada orang-orang muslim yang mereka itu berzikir berjamaah dipimpin oleh pemimpin mereka. Dengan cara menghitung kerikil. Ada yang mengatakan biji kurma. Satu orang bertahlil, semuanya ikut. La ilaha illallah. Satu orang bertasbih, semua ikut subhanallah. Satu orang bertahmid, semua ikut alhamdulillah. Zikir berjamaah. Lewat Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, di depan mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian tersesat. Lagi ngapain orang tadi? Berzikir. Lihat kata Abdullah bin Mas'ud, wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian tersesat. Baju Nabi belum robek, masih utuh. Bejananya belum pecah. Apakah kalian hendak mendatangkan satu cara yang lebih baik dari cara Nabi kalian? Perhatikan bahasanya. Kepada siapa Abdullah bin Mas'ud berbicara? Islam atau orang kafir? Orang Islam. Yang mendatangkan cara baru dalam berzikir. Apa jawaban mereka? Lihat jawabannya dibawa oleh orang-orang zaman sekarang juga. Ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Ma aradna ilal khair. Kami melakukan zikir berjamaah ini tidak ada keinginan lain kecuali kebaikan. Dalam bahasa kita, ini kan baik. Sama enggak? Sama enggak ini? Sama. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang ingin sebuah kebaikan, tapi kebaikan itu mereka tidak dapatkan. Artinya cara kali ini tidak benar. Walaupun berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini? Ini satu contoh. Yang diajak bicara oleh Abdullah bin Mas'ud adalah orang Islam. Yang diingkari perbuatan bid'ahnya orang Islam. Nah, orang ini dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud berzikir berjamaah. Mereka tidak mau dengar. Berawal dari zikir berjamaah, akhirnya mereka menyembelih Ali bin Abi Thalib. Jadi dari kalangan mereka ini juga yang menyembelih Ali bin Abi Thalib nanti. Abdurrahman bin Muljam. Dari ajaran mereka ini, Khawarij. Gitu. Contoh pertama. Contoh kedua, tadi Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita bawakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar pernah duduk di hadapan seorang tersebut bersin. Haji.
Apa yang diucapkan setelah bersin? Alhamdulillah. Nah, orang ini ingin menambah kebaikan dengan cara alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apa tambahannya? Mengucapkan salam kepada Nabi. Baik nggak mengucapkan salam kepada Nabi? Baik. Tapi ibadah setelah bersin mengucapkan alhamdulillah adalah cara yang sudah qat'i, tidak boleh ditambah-tambah. Maka mendengar itu Abdullah bin Ibnu Umar mengatakan, bukan begitu Nabi kami mengajarkan. Tapi Nabi kami mengajarkan alhamdulillah atas segala keadaan. Padahal yang ditambah tadi baik apa buruk? Baik. Tadi yang diucapkan oleh orang bersin tadi alhamdulillah dan salam kepada Nabi. Karena ini tambahan dari ibadah yang sudah qat'i, yang sudah dibatasi caranya, diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu bayangkan kalau hari ini Abdullah bin Mas'ud hidup. Datang ustaz disambut, Tala'al badru alaina, jeng 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 gitu kan. Ya kan? Apa yang akan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Padahal dia tadi hanya melihat Abdullah bin Umar. Padahal dia hanya melihat apa? Orang yang bersin menambah salam kepada Nabi. Dan itu baik sebenarnya. Tapi kan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat paling tahu itu. Diingkari. Kita bawa kepada tabi'in. Tabi'in berarti lebih lagi sudah semakin banyak muslimnya. Semakin kesini kan. Di Masjid Nabawi ada seorang ulama hadis sekaligus ulama fuqaha namanya Sa'id bin Musayyab. Kunyahnya Abu Muhammad. Ada orang masuk ke Masjid Nabawi sebelum sholat wajib subuh. Orang ini sholat sunat qabliyah subuh dengan ruku yang lama sekali dan sujud yang lama. Itu pun dia sholat 4 rakaat. Dua. Dipanggil oleh Abu Muhammad. Dan diingkari perbuatannya itu. Padahal orang ini sholat enggak? Sholat lama itu dianjurkan. Tapi ada sholat sunnah enggak perlu lama. Sholat sunnah qabliyah subuh. Enggak perlu lama. Enggak perlu baca surat yang panjang-panjang gitu. Kan tadi sudah cukup Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Orang ini panjang. Berdirinya panjang, rukunya panjang juga sujudnya. Lalu diingkari oleh Abu Muhammad. Orang itu protes. Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, apa iya? Gara-gara sholat ini aku diazab oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ini kalimat yang bagus sekali. La yu'adzibuka Allah ala salatin, walakin yu'adzibuka ala khilafika sunnah. Engkau tidak akan pernah diazab oleh Allah gara-gara sholat ini. Tapi engkau akan disiksa oleh Allah gara-gara cara engkau menyelisihi sunnah Rasulmu. Gitu. Apa yang diingkari sholat apa cara? Cara. Demikian juga kita hari ini. Kami tidak mengingkari zikir, tidak mengingkari salawat, tidak mengingkari salam kepada Nabi. Tapi apa yang diingkari? Cara-cara yang dibuat. Yang para sahabat tidak menerimanya. Sekiranya itu baik, kenapa sahabat tidak melakukan? Gitu. Nah itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak hanya diingkari pada perbuatan orang musyrik saja, tapi juga kepada siapapun yang membuat ajaran baru di dalam Islam. Gitu. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema. Apa batasan waktu yang dilarang setelah waktu syuruk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan waktu setelah waktu syuruk nggak ada kecuali waktu sebelum matahari tergelincir. Itu dilarang sholat tuh. Kalau Anda mau sholat setelah syuruk, sholat mutlak gitu, Anda tidak punya pekerjaan nih. Tapi punya kontrakan banyak. Ya, Anda pengangguran, kontrakannya banyak. Ada lumayan 50 pintu lah gitu kan. Sholat dari syuruk, sholat mutlak tapi ya. Atau Anda sholat duha dulu, kemudian sholat mutlak setelah itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sholat di waktu matahari berada di atas. Ya, kecuali sholat tahiyatul masjid.
Demikian juga waktu setelah asar sebelum matahari terbenam. Sampai sebelum matahari terbenam. Apakah 15 menit atau 30 menit dari waktu syuruk? Maksudnya sebelum mungkin ini ya. Sebelumnya ya betul. Karena matahari baru berada di antara dua tanduk setan. Lewatkan saja mungkin 10 menit, 15 menit lah. Yang penting ukurannya kalau dulu seekor anak onta sudah bisa merasakan panasnya matahari di punggungnya. Tapi bukan matahari di sini, matahari di sana. Ya. Matahari di mana? Di Arab. Dari sana lebih panas. Atau seukuran setinggi tombak mataharinya. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Jazakallah. Saya apa ini? Tahu ini. Iuran bahwa anak gadis jika main maksimal maghrib sudah di rumah. Walaupun anak atau itu sudah dewasa. Anak perempuan ya. Mungkin pertanyaan apakah anak perempuan itu main di luar itu sampai maghrib gitu. Anak perempuan kalau bisa selain waktu dia sekolah dari pagi sampai malam besok pagi lagi di rumah aja. Kalau bisa. Kalau dia tidak sekolah. Kalau dia sekolah antarkan sekolah pulang sekolah suruh di rumah. Karena itu kemuliaan anak perempuan. Anak perempuan itu semakin tidak dikenal semakin mulia. Tapi sekarang sulit untuk tidak dikenal anak perempuan orang. Ada TikTok masalahnya. Wong emaknya sekaligus dikenal orang. Ya. Itu masalahnya sekarang. Makanya dulu para anak-anak wanita itu di rumah. Dan mereka mulia di rumah mereka. Dan mereka tidak mengumbar aurat di luar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha yang sudah dewasa, sudah menikah dengan Nabi SAW, saking menjaga dirinya supaya tidak terfitnah di luar setelah Rasulullah wafat. Di mana Rasulullah dimakamkan? Di kamar. Oke, saya gambarkan kamarnya. Ini kamar Rasulullah SAW. Dibagi dua. Ini tempat tidurnya. Ini hujrah tempat mereka berdua biasanya bercinta di situ. Kalau Aisyah haid, Rasulullah tidur berbaring di pangkuannya sambil baca Quran gitu kan. Di hujrah ini. Ketika Rasulullah wafat, di mana dikuburkan? Di situ. Di hujrah. Satu. Ya. Aisyah itu orang yang jaga kesucian diri. Waktu Rasulullah wafat, Aisyah dari kamar ini keluar pintu, tidak pernah pakai jilbab. Tapi kan di luar sini kan ditutup. Ada tembok kan, ada penghalang. Begitu wafat Abu Bakar, dia mau dikuburkan di situ juga. Dikuburkan. Aisyah masih pakai jilbab keluar masuk daerah kuburan itu. Kuburan suaminya dan kuburan ayahnya. Begitu Umar meninggal, dan Umar meminta kepada Aisyah agar kalau saya meninggal, tolong kuburkan di samping dua sahabatku ini. Dikuburkanlah Umar di situ. Apa yang terjadi? Sejak ada kuburan Umar, Aisyah kalau keluar ke tempat itu dia tutup wajah dan semua tubuhnya. Malu kepada orang yang telah wafat. Siapa? Umar. Umar bukan mahramnya Aisyah. Sebegitunya para sahabi ya, menjaga diri dari apa? Membuat fitnah atau terfitnah. Padahal Umar sudah wafat. Tidak bisa lihat lagi. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, dia punya rasa malu yang tinggi. Punya rasa menjaga kesucian diri sebagai wanita. Sampai di depan kubur orang yang sudah wafat ini, dia pakai jilbab. Dia tutup semua yang tidak boleh dilihat oleh
laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu para sahabat. Zaman sekarang tidak. Sampai jam 12 malam baru ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, anak kita udah pulang, Bang. Tadi dia pergi sama pacarnya. Bangga lagi orang tuanya. Ya. Harus dijaga anak perempuan kita. Anak perempuan itu kalau saya ibaratkan seperti intan permata, ditaruh di dalam kotak kecil, taruh di laci, lacinya di lemari. Lemarinya dalam kamar, kamar dalam rumah. Rumah di pagar, ada satpamnya. Kurang juga kasih anjing. Segitunya menjaga anak perempuan. Sampai dia nikah, setelah dijaga demikian sampai dia nikah nih, maka dia jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Jaga anak perempuan tuh. Jangan dayus kita. Lihat anak perempuan digonceng orang, yes, sudah ada yang menyukainya. Kan gitu orang tua. Padahal bukan begitu. Begitu ada orang baik mau melamar anaknya, belum boleh. Yang halal tidak boleh, yang haram boleh. Itu masalah tuh. Ini masalah orang tua kita zaman sekarang. Semoga Allah melindungi orang tua kita dan kita semuanya dari sifat dayus ini. Harus dijaga anak perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya doa apa ini? Untuk Bapak. Ada yang bisa baca nggak? Coba baca ini. Pak, sorry. Antum mungkin dokter bisa baca. Ya. Ini dokter-dokternya kalau tulis tulisan yang Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, titip doa untuk Bapak Iwan Kusumah bin Tatang Kusdinar yang sedang koma. Masya Allah, kita doakan semua. Diberikan jalan yang terbaik untuk sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa? Bapak Iwan Kusumah bin Tatang Kusdinar. Bapak Iwan Kusumat bin Tatan Kusmina. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan teman-teman sekalian doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada yang bersangkutan. Dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada keluarganya untuk tetap menyandarkan hati kepada Allah SWT. Semoga apa yang menimpa beliau saat ini sebagai tanda bahwa Allah menyayangi dan mencintai beliau. Semoga Allah segera memberikan dan mengangkat penyakitnya. Sebagaimana Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub. Dan juga memberikan keluasan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan doakan. Dalam waktu-waktu yang mustajab. Teman-teman berharap kita saling mendoakan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.